Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama Mazmur 22. Mazmur Mesianis tentang kesengsaraan Kristus. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur pasal ke-22. Saya membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-4. 5, 6, 7 semua membaca. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapatkan malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh manusia banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menganggukkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukanlah dia berkenan kepadanya. Atau terjemahan lain, dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluputkan dia. Dan biarlah dia melepaskan. Bukankah dia berkenan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu. Ada hari-hari yang senang, yang lancar Tuhan berikan kepada kami. Tetapi juga ada hari-hari yang penuh dengan kesulitan, kepicikan yang Tuhan biarkan kami menempuh. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Di dalam keadaan bagaimanapun Engkau Tuhan, Engkau tidak melepaskan kami, Engkau tidak membuang kami, dan Engkau menginginkan kami juga tidak membuang Tuhan. Kami terus berseru kepada Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami terus menyembah Tuhan. Dan kami terus berpuji-puji karena nama-Mu yang besar. Ajarkan kami menjadi orang yang konsisten melayani Tuhan. Yang terus-menerus meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Berbakti kepada Tuhan, memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah orang kafir. Berkatilah kebaktian ini. Berkati setiap orang yang sudah tiba. Berkati mereka yang kehalangan. Beri kekuatan dan iman yang cukup untuk bersandar kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita membicarakan tentang kesengsaraan Kristus yang dicerminkan melalui nubuat-nubuat di dalam Messianic Psalms. Di dalam Mazmur yang 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia sudah diberikan inspirasi, digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencerminkan sesuatu yang pasti akan terjadi pada 1000 tahun kemudian. Adakah di dalam dunia satu buku yang mempunyai kuasa begitu besar, mempunyai pengetahuan begitu lama, menerubusi akan seluruh sejarah? Karena di Yesaya Tuhan berkata, dengan ilah yang manakah engkau membandingkan saya? Dengan ilah yang manakah engkau membandingkan saya? Yang dari permulaan menunjukkan titik terakhir. Daripada permulaan sejarah saya telah membicarakan tentang hari kiamat. Inilah aku Yehova Allahmu. I am your God. I'm the one who point out the eschatos, the final point of the history from the beginning point. Allah adalah Allah yang dari permulaan sampai akhir menguasai seluruh sejarah. Yang memimpin perjalanan waktu. Yang menentukan apa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Bahkan sampai hari kiamat.
Tuhan yang mencipta waktu. Juga adalah Tuhan yang menguasai waktu. Tuhan yang telah menciptakan waktu dan ruang. Adalah Tuhan yang melampaui waktu dan ruang. Ini wajar dan ini logis. Ini berberitahu kepada kita, satu-satunya Allah yang sejati adalah Allah yang menguasai sejarah. Segala sesuatu akan terjadi. Tidak pernah luput daripada pengetahuan Tuhan Allah. Tuhan mengetahui setiap detail apa yang terjadi. Namun demikian, dia tetap menguasai semua. Bukan dia melepaskan sehingga semua boleh menguasai akan Tuhan. Tuhan penguasa, Tuhan pemimpin. Dan Tuhan akan memberikan jalan kepada orang yang takut kepada dia. Saudara-saudara, sebelum Yesus datang ke dalam dunia 1000 tahun sudah ditulis dia akan bagaimana mati. Waktu dia mati akan bagaimana menderita. Waktu dia menderita akan bicara kalimat-kalimat menyeru kepada Tuhan seperti kalimat apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat yang tidak begitu hafal muncul daripada salib Yesus Kristus di dalam ucapan keempat. My God, why hast thou forsaken me? Tidak pernah dijawab oleh Tuhan Allah. Dan bukan Tuhan Allah yang harus menjawab. Pada waktu Yesus seru, tidak ada echo, tidak ada resonansi, tidak ada jawaban dari surga. Sebagaimana pernah dia dengar 2 kali. Inilah anakku yang aku kasih. Dengarlah olehmu akan dia. Saat-saat pada Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Saat itu Tuhan Yesus tidak terlalu perlu jawaban seperti itu. Tuhan Yesus tidak perlu penghiburan seperti itu. Tadi pada waktu Yesus mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Inilah saja dia sangat memerlukan jawaban Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah olehmu akan dia. Justru pada saat Yesus paling perlu saksi dari Tuhan Allah. Paling perlu penghiburan daripada Bapaknya. Saat itu Tuhan tidak menjawab. Kejam bukan? Tuhan sangat kejam bukan? Kalau menurut pikiran manusia, Allah membiarkan anaknya yang tunggal mati begitu menderita, begitu disiksa, begitu dicemooh, begitu difitnah, diumpat, dan begitu dihina oleh manusia. Kenapa dia tega tidak memberikan jawaban? Tega tidak keluarkan kalimat hiburan untuk anaknya supaya boleh bertahan dan melewati waktu yang sangat menusuk hati itu. Justru Tuhan tidak bicara. Ini semua rahasia Alkitab. Sebenarnya bukan Tuhan yang harus menjawab, dan Tuhan memang tidak mau jawab. Sebenarnya yang harus menjawab bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan Roh Kudus, bukan siapapun. Yang harus jawab Yesus yang berkata, my God, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Yang jawab adalah engkau dan saya. Muncul di tengah-tengah langit dan bumi. Yesus ditinggalkan Allah Bapa justru karena menanggung dosa saya. Setiap orang dosa yang diselamatkan harus menjawab pertanyaan ini. Harus nampil ke depan dengan suara keras, membuntu mulut daripada iblis, membuntu mulut yang menghina Yesus Kristus. Berkata, tahu tidak, dia menanggung dosa saya. Dia telah menderita karena Allah membuang dia supaya saya diterima kembali oleh Allah. Jika Yesus tidak dicambuk, kita tidak ada kesembuhan. Jika Yesus tidak dihukum, kita tidak ada perdamaian. Jika Yesus tidak dibuang, kita tidak bisa diterima kembali oleh Bapa di dalam surga untuk selama-lamanya. Cilakalah dan terkutuklah orang yang sudah mengetahui kematian Kristus begitu pedih, begitu sedih untuk kita, tapi tidak mencintai Kristus. Terkutuklah mereka yang melihat dan mengalami, mengetahui bagaimana Yesus disiksa menderita bagi kita, tapi tetap berani melawan dia dan selalu hidup di dalam dosa. Kiranya firman Tuhan menggugah kita, membangunkan kita, dan bawa kita kembali kepada kesuciannya untuk berbakti memuliakan Tuhan. Pada waktu Daud mengatakan kalimat seperti ini, meskipun dia tidak mungkin dan tidak pernah mungkin mengalami kepedihan seperti apa yang dialami oleh Yesus 1000 tahun kemudian.
Tapi untuk manusia biasa, sudah sulit ditanggung oleh seorang meskipun dia raja. Saya sering memikirkan tentang Daud. Daud mungkin umur 16-17. Sudah dilantik oleh Samuel untuk menjadi raja. Tapi Tuhan yang telah menentukan dia menjadi raja, membiarkan dia mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan dikejar, dibunuh, direncanakan untuk dimatikan oleh Saul berkali-kali. Sehingga dia harus melarikan diri sampai padang belantara. Saul pun tidak membiarkan dia di situ, mengejar dia lagi. Sampai di padang belantara mau membunuh dia. Dan dia mempunyai kesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak. Dia mempunyai perasaan sebagai bawahan orang lain. Sebagai orang yang sudah dilantikkan oleh Tuhan, tapi belum waktunya. Even though I have been decided to be the king of Israel, but the old king is still there. I should honor him. Saya menghargai dia. Dia berkata, aku tidak boleh dengan tanganku sendiri melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang pemuda-pemudi kalau sudah mengetahui dia akan menjadi orang yang penting, di matanya sudah tidak ada orang tua, sudah tidak ada orang-orang yang mendahului dia, dengan cara cepat mungkin merebut kuasa, lalu menonjolkan diri. Kalau boleh orang tua cepat mati saja. Ini giliran saya. Daud tidak begini. Daud tunggu sampai waktunya Tuhan. Daud menghormati orang yang pernah dipakai Tuhan. Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Bukan ambil keuntungan dari orang tua. Mau mengerjakan supaya orang tua itu cepat-cepat jatuh. Sudah banyak orang sebisa mungkin mengambil untung daripada predesesornya. Mencuri bahannya. Lalu membesarkan diri. Dan menunggu cepat-cepat orang tua itu mati. Daud tidak demikian. Daud pada waktu disiksa, disengsarakan, ditangkap, mau dibunuh. Daud tetap bersandar kepada Tuhan. Because I'm yours. And he is also yours. I'm waiting the time. When your time is coming, I wait until that. Daud tidak terlalu cepat mau menonjolkan diri. Pada waktu Saul dibunuh, hari itu tidak mengatakan, nah, yang saya tunggu sudah tiba. Orang yang tidak beres ini harus mati. Bukankah aku sudah dilantik belasan tahun yang lalu, masih beremaja, saya ditetapkan menjadi raja, disahkan karena Nabi Samuel adalah nabi yang sah daripada Tuhan. Sekarang Saul, sudahlah engkau mati, giliran saya menjadi raja. Tahu tidak saya sudah tunggu belasan tahun? Tidak. Pada waktu Daud dengar Saul meninggal, dia bikin satu syair. Sampai sekarang, salah satu syair yang paling indah, yang paling menyentuh hati manusia. Oh Saul, mengapakah engkau demikian pagi pergi? Oh kakakku Yonatan, kenapakah engkau ikut dibunuh? Dia bukan melihat kejelekan Saul. Dia bukan melihat kejelekan keluarga itu. Dia mengatakan satu kalimat. Saul dan Yonatan masih hidup. Mereka saling menghargai. Mereka saling merindukan. Mereka punya emosi yang baik sekali. Padahal Alkitab mengatakan Saul sangat dengan keadaan yang tidak beres. Memarahin anaknya Yonatan. Tapi Daud tidak catat ini. Dia terus ingat kebaikan orang lain. Saudara-saudara, banyak hal yang kita boleh belajar dari kitab suci. Karena Tuhan mau kita menjadi orang beribadah, orang bermoral, orang yang mempunyai karakter yang tinggi. Barang siapa hanya melihat kerusakan orang lain dan tidak bisa melihat daripada kelemahan-kelemahan orang lain dan menemukan kebajikan-kebajikan yang tersembunyi, orang itu belum pernah menjadi muridnya kebenaran. Orang itu belum pernah menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua ini tersimpan di dalam firman Tuhan. Yang kelihatan ceritanya pendek, tapi mengandung bijaksana yang mengisi kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam naratif, di dalam cerita-cerita yang terjadi, di dalam berita-berita yang tersembunyi hidup manusia.
Daud pada waktu dia dalam kesulitan, di dalam kepicikan, di dalam dikejar, hampir mati. Dia juga meneriakkan kalimat, my God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa biarkan aku menyeru siang malam engkau tidak dengar? Tuhan, di manakah engkau? Engkau begitu jauh daripadaku. Bagaimana saya melewati masa kesempatan yang kesulitan ini? Pada waktu dia mengeluh, berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Mendadak dia ingat, my God is the holy God. He should be praised. Allahku adalah Allah yang suci. Dia harus dipuji. Allah adalah Allah orang yang memuji. Agama lain yang percaya semua tahunya doa, minta. Dan yang diminta selalu kekayaan, anak cucu, kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, kemenangan. Bahkan melalui segala cara yang jahat, melawan musuh, mematikan musuh, dan minta pertolongan Tuhan kepada kejahatannya dia sendiri. Orang Kristen bukan demikian. Kita datang kepada Tuhan karena kita perlu sesuatu. Boleh. Kita datang kepada Tuhan karena kita berdoa minta pertolongan. Tidak salah. Tapi orang dekat kepada Tuhan mengetahui Tuhan itu sumber berkat. Dan Tuhan itu mulia dan suci. Harus dipuji oleh kita. Apalagi kalau kita menerima anugerah. Biar anugerah Tuhan itu dipuji dan dihargai. Saudara-saudara. Apalagi penebusan dari Yesus Kristus. Supaya dia dipermuliakan. Supaya dia mendapatkan pujian atas anugerah keselamatan yang diberikan kepada manusia. Demikian di dalam Efesus pasal 1, supaya anugerahnya dipuji oleh manusia. Tetapi banyak orang memuji Tuhan kalau mendapatkan berkat, kalau lancar, kalau Tuhan melindungi, kalau di dalam kemakmuran. Begitu banyak orang hanya bisa memuji Tuhan pada waktu di dalam kesuksesan, kemakmuran, kelancaran, kesehatan, dan kejayaan. Sedikit orang mengerti bagaimana memuji Tuhan di dalam kesulitan, kepicikan, kemiskinan, kegagalan. Tetapi pujian terhadap Tuhan hanya berarti yang sungguh-sungguh pada waktu keluar dari mulut orang yang mengalami kepicikan. The praise of God is so valuable when it is come out from the mouth of those who suffers. Waktu kita menderita, waktu kita punya sengsara, kesulitan yang besar, tetap memuji Tuhan. Saat itu Tuhan dipermuliakan, saat itu setan dipermalukan. Tahu tidak saudara, pada waktu engkau picik, waktu engkau miskin, waktu engkau sakit, waktu engkau sulit, di situ kesempatan setan mempergunakan engkau untuk menghancurkan nama Tuhan. Dan engkau sering tidak sadar mau dipakai oleh iblis. Sering secara tidak sadar engkau menjadi sekongkolan dengan iblis untuk melawan Tuhan. Waktu orang Kristen mencela Tuhan, maki Tuhan, marah-marah Tuhan, setan di belakangmu tepuk tangan senang. Ayo terus, karena itu musuhku. Sekarang telah menjadi musuhmu. Engkau telah sehati dengan aku. Mari kita merusak-rusak nama Tuhan. Tapi tahu tidakkah engkau pada waktu di dalam sengsaraan engkau memuji Tuhan, Tuhan akan mengatakan, ini anakku yang setia. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada engkau menjadi orang beribadah terus-menerus di hadapan Tuhan. When you suffer, God wants to get the praise from you, and Satan want to utilize you to destroy the work of God. Waktu kita di dalam kesulitan, setan selalu menunggu bagaimana bisa memakai bibir kita untuk memaki-maki Tuhan, marah-marah kepada Dia, dan menghancurkan pekerjaannya. Menjadi saksi Tuhan itu tidak gampang. Menjadi saksi Injil itu sangat jarang orang melakukan. Tapi menjadi sesuatu pencela untuk Tuhan dan perusak nama Tuhan, itu gampang sekali. Saat engkau sakit, saat engkau susah, saat engkau miskin, setan mengatakan, celalah nama Allahmu. Bencilah dia, makilah dia. Aku sedang melihat nama Tuhan Allah dilecehkan oleh orang Kristen, apalagi pemimpin-pemimpin gereja. Di situ dunia akan goncang. Di mana Allahmu? Allah tidak memelihara engkau.
Saudara-saudara, di dalam kesulitan kalau kita tetap memuji Tuhan, itu perlu kekuatan yang besar sekali. Di dalam keadaan yang picik, yang susah, yang miskin, yang sakit, yang dibuang, yang tidak dimengerti oleh banyak orang, engkau masih bisa memuji Tuhan. Itulah orang Kristen yang baik. Dan itulah takhta Tuhan didirikan. Oh God, I know you are Holy One, and your throne is built upon the praise of Israel. Takhtamu ditegakkan di atas puji-pujian Israel. Tuhan dimuliakan, tatanya bertegak dengan teguh di atas dunia ini karena didirikan di atas puji-pujian orang Israel. Waktu kaum pilihan mengerti cinta Tuhan, waktu kaum pilihan menghadapi kesulitan tetap menghargai Tuhan, Tuhan mendapat hibur dan tata Tuhan dikokohkan di situ. Your throne is built upon the praise of the Israel people. Saya kasih tahu ya, you orang yang tidak suka musik Kristen dan tidak mau memuji Tuhan, engkau secara tidak sadar telah merugikan dirimu sendiri dan telah merugikan kemuliaan Tuhan Allah. Your throne is built upon the praise of the Israeli people. Kita tidak sadar. Kita maunya minta, tidak maunya terima kasih. Kita maunya doa, tidak maunya memuji. Kita mau dengan tangisan minta Tuhan dengar doa kita. Kita tidak mau berbakti dan memuliakan Dia. Kita selalu mau take and not give. Kita selalu mau menerima, enjoy and not praise. Memuji Tuhan. Sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ini kewajiban orang-orang yang ditebus. Karena Allah mentegakkan taktanya di atas puji-pujian Israel. Kalimat ini hanya muncul satu kali di seluruh kitab suci. Saudara-saudara. Di dalam Mazmur yang lain mengatakan, dia mendirikan taktanya di atas keadilan dan kesamarataan. Allah yang adil, Allah yang begitu tidak memandang bulu. Dia tidak mungkin digoncangkan. Dia punya kedudukan. Karena dia mempunyai keadilan, kebenaran yang kekal. Dan ini perlu disambung dengan dipuji oleh orang yang menerimanya. Jika orang menerima anugerah Tuhan tidak memuji Tuhan, siapa yang harus memuji Tuhan? Jika orang Kristen mulutnya mencela Tuhan, bagaimana Tuhan dipermuliakan? If you shut up your mouth, God will open the voice from the stones. Demikian Alkitab mengatakan, jika kita tidak berseru memuji Tuhan, Tuhan akan membuka mulut daripada batu-batu ini supaya mereka berteriak dan memuji syukur kepada Tuhan. Seorang Kristen yang baik adalah seorang Kristen yang selalu memuji Tuhan dari sedalam-dalam hatinya. Dan dia mengucap syukur karena dia puas apa yang diberikan oleh Tuhan. Jika engkau melihat seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen merungut terus, apapun tidak puas, saudara tahu tidak beres rohaninya. Jika lihat seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang majelis, seorang Kristen yang selalu bersyukur kepada Tuhan, apa yang dihadapi dia puas, apa yang dia terima dia bersyukur kepada Tuhan, orang itu orang rohaninya beres. Kalau hamba Tuhan bekerja berat sambil terus merungut, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, saya akan anjurkan lebih baik engkau pergi dagang saja, tidak usah jadi pendeta. Karena tidak ada kepuasan, tidak ada sukacita, tidak ada contentment. Saudara-saudara, saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya mengetahui bagaimana menyukupi diri. Bagaimana saya puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mengetahui bagaimana kalau lebih bikin sesuatu memuliakan Tuhan. Seumur hidup saya, uang yang Tuhan berikan sebagian besar untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan lebih sedikit yang saya pakai sendiri. Saudara-saudara, I'm enough. Apalagi saya sudah tua. Kalau saya mau bikin sesuatu yang bernilai tinggi untuk selamanya, saudara, biar itu memuliakan Tuhan. Dan biar kita sama-sama bersyukur. Untuk kita sendiri bukan penting. Untuk memuliakan Tuhan, itu penting. Saudara-saudara, Tuhan telah menggerakkan hati hamba-hambanya yang mengerti bagaimana memuaskan diri, bagaimana bersyukur Tuhan,
Dan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, itulah yang memberikan seluruh dunia semacam penglihatan bahwa Allah kita, Allah yang penuh anugerah. Allah kita, Allah yang mulia. You set your throne upon the praise of the Israel people. Engkau menetapkan, meneguhkan takhtamu di atas puji-pujian orang Israel. Saya bicara sedikit tentang musik. Banyak gereja di dunia pakai musik murahan untuk Tuhan. Seorang profesor di Yale University. Do you Christians think that your God is a tone deaf? Apakah kamu orang Kristen pikir Allahmu itu Allah yang buta suara? Yang tidak tahu tone, tidak tahu musik? Nyanyinya fals, akornya salah, ritmenya ngawur. Kamu kira Allahmu itu buta musik? Adalah seorang Allah yang sudah menjadi yang tidak bisa dengar, tuli di dalam musik. Saya tidak percaya ini benar. Dan dia berkata kepada murid-muridnya di dalam gelar doktor, keep the best when you praise your God. Berilah yang terbaik kepada Tuhanmu untuk engkau memuji. Sekarang musim murahan itu sudah penuh di gereja. Gembar-gembor dengan suara drum yang besar sekali. Membius orang. Dan dia kira itu memuji Tuhan. Tuhan perlu musik yang terbaik. Tuhan mau engkau memberikan yang terindah kepada dia. Saudara-saudara, dalil musik itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi musik Tuhan tidak bikin sendiri untuk kita. Dengar kalimat ini. Tuhan tidak turunkan lagu kepada manusia. Tuhan turunkan firman. Jadi kalau kita mendengarkan ayat-ayat firman ini wahyu Tuhan. Tapi musik itu diwahyukan Tuhan tidak. Ada orang mengatakan musik daripada Bach itu diwahyukan Tuhan. Dan Beethoven mengatakan semua musik itu wahyu dari Tuhan Allah. Padahal iman dia kepada Tuhan banyak salahnya. Saudara-saudara, saya sendiri di antara ini tidak berani mengambil kalimat-kalimat terlalu mutlak. Saya mengatakan wahyu Tuhan ada di dalam musik. Tetapi itu suruh manusia yang menerima wahyu. Yang mengamati dan menulisnya. Jadi Allah tidak compose music for the church. Dan Allah memberikan gift, memberikan inspiration, memberikan semacam revelation in sound, in music, in rhythm, in harmony, and in style for human to compose music. Manusia diberikan kesempatan, diberikan hak oleh Tuhan untuk membuat musik. Itu sebab mari kita sama-sama menyanyi lagu-lagu yang diciptakan oleh bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia. All the nation who praise God. We can praise with them. We can share the joy of the gospel, of the salvation, of the forgiveness as a grace of God together with all the nations. Tapi tidak salah kalau kita mempunyai kekuatan atau bisa membuat lagu. Ada pendeta yang suruh anggotanya nyanyi semua lagu dia. Cetak satu buku 530 lagu. Lalu kasih saya satu. Ini semua lagu saya cipta. Anggota saya semua nyanyi lagu saya. Bagaimana pendapat Stephen Paul? Saya mengatakan kamu salah. Loh, saya cinta Tuhan bikin lagu begitu banyak. Kok salah? So Alkitab mengatakan mari kita mengerti cinta Tuhan yang begitu panjang, lebar, panjang, tinggi. Beserta semua orang suci. Tapi gerejamu hanya mengerti cinta Tuhan yang begitu tidak panjang, begitu tidak lebar, begitu tidak tinggi, begitu tidak sempit. Hanya mengerti cinta Tuhan yang terbatas beserta kamu satu orang. Mengapa kamu pendeta suruh anggotamu cuma nyanyi lagumu? Lalu anggotamu kalau pergi gereja orang lain, pergi negara lain, menjadi orang bisu, tidak bisa nyanyi. Karena kita harus mengerti cinta Tuhan beserta semua orang suci, semua orang beriman, sama-sama mengerti. We co-share the love of God. We co-share with the praise of the nations. We co-share the understanding of the love with all the nations. Universally. Saudara-saudara, waktu kita senang, puji Tuhan. Waktu kita susah, jangan lupa memuji Tuhan. Tuhan akan mendengarkan suara pujian kita pada waktu kita di dalam kepicikan.
Dan di situ Tuhan bukan secara terhibur. Dia akan memberikan kepada kita anugerah lebih banyak. Jikalau istrimu memuji engkau, tidur sama kamu, hanya karena kamu terus kasih uang yang banyak. Pada waktu engkau lancar, engkau kaya, engkau untung. Lalu istrimu begitu baik sama engkau, melayani engkau. Tetapi pada waktu engkau dagang rugi, engkau dikejar-kejar orang, engkau dalam kesulitan, engkau susah sekali. Istrimu bilang, tidak ada uang, tidak lagi tidur sama kamu. Saya cari laki yang lain. No money, no sex. Bagaimanakah perasaan hatimu terhadap dia? Saya tidak berarti kalau Tuhan susah, kita tinggalkan dia. Justru saya mengatakan pada waktu Tuhan yang tidak pernah susah, kita tinggalkan dia. Untuk Tuhan tidak ada keperluan. Tuhan tidak perlu pertolongan kita. Tuhan tidak perlu kita yang memberi terima kasih kepada dia. Hanya karena dia itu di dalam keadaan yang picik, sulit, atau miskin, atau sengsara. Tetapi Tuhan mau tahu pada waktu engkau sengsara. Pada Tuhan tidak lagi memberikan berkat seperti sedia kala dulu. Bagaimana sikap engkau kepada dia? Saudara-saudara, hati-hati dengan hidupmu di dunia ini. Waktu ada waktunya kaya, jangan pakai uang sembarangan. Simpan sebagian untuk mencegah hari kesulitan. Waktu hari cerah, jangan sembarangan. Engkau siap sedia sedikit tenaga untuk menunggu hari mendung. Saudara-saudara, Tuhan adalah yang suci, yang terasing dari segala sesuatu, yang berbeda dengan segala sesuatu yang kita mungkin mengerti atau kita bayangkan. The Holy One transcends our imagination, our thinking, our understanding, our comprehension. And always He reserved to be praised by us. Dia perlu dan dia patut menerima pujian kita pada saat apapun. Sesudah dia mengatakan kalimat yang ayat keempat ini. Kalimat 5 dia mengatakan, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapatkan malu. Ini kalimat-kalimat tumpuk menumpuk mengatakan nenek moyang Daud adalah nenek orang yang beribadah kepada Tuhan. Nenek moyang Daud ada nenek yang bersembah, bersujud, beribadah kepada Tuhan. Dan berdoa sering kepada Tuhan. Sehingga banyak kali kesulitan-kesulitan itu dihindarkan Bapa kepada dia. Dan dia terluput dari segala macam bahaya. Dari ayat ini saya mendapatkan satu pengertian. Daud anak orang ibadah. Saudara-saudara, anak-anak orang ibadah. Apa artinya? Mengikuti nenek moyang, percaya dan beribadah, doa dan memuji Tuhan. Seperti rohani mereka begitu dekat kepada Tuhan. Dari ayat ini saya melihat zaman sekarang ini sudah rusak. Anak-anak ke gereja kenapa? Karena papaku setiap minggu ke gereja. Anak-anak tidak ke gereja karena apa? Papamu kalau hari minggu main golf. Kalau hari minggu pergi puncak. Kalau hari Sabtu cari pelacur. Jadi anak orang yang mengikuti teladan orang tua. Itu membuktikan keturunanmu meneruskan kebiasaanmu. Demi anak-anakmu. Demi cucu-cucumu. Biarlah pendeta Stephen Tong menganjurkan. Engkau jadi orang Kristen yang baik. Jadi orang Kristen yang bisa memberi teladan kepada anak-anakmu. Seorang pria yang jalan pergi ke tempat pelacuran. Dia berjalan-jalan malam-malam sendirian. Sesudah sampai rumah pelacur. Sebelum dia ketuk pintu mau masuk. Dia lihat dulu ada orang tahu tidak. Pada waktu lihat ke belakang. Dia kaget. Karena di 200 meter di belakang. Anak umur 18 dia sendiri sedang mengikuti. Dia sekarang masih mempunyai kesadaran dia ayah. Dia masih mau mempergunakan
wibawa dia sebagai orang tua. Hei, Bunang, kenapa engkau ke sini? Malam-malam kenapa jalan ke sini? Waktu dia mengatakan kalimat itu, anak itu ketawa. Papa, sudah 2 bulan saya mengikut engkau malam-malam kemana? Jangan sok, lu ayahku. Jangan sombong teriak-teriak saya. Engkau sering ke pelacur ini saya sudah tahu dari dulu. Oke, you suruh saya pulang. Tapi kesan ini tidak bisa hilang dari aku. Dia pulang. Mulai hari itu, papanya tidak lagi mempunyai wibawa kepada anak-anaknya. Apa gunanya engkau menikmati dosa, tapi kehilangan keturunanmu? Apa gunanya engkau menikmati dosa dan tidak menjadi teladan sehingga anakmu diambil oleh iblis? Saudara-saudara, zaman ini zaman yang rusak sekali. Homoseksual dan lesbian marriage sudah digolkan di Amerika. Negara Amerika pernah diberikan hak oleh Tuhan menjadi anak sulung. Paling banyak orang Kristen, paling beribadah kepada kitab suci. Kemarin malam saya mendengar satu ceramah daripada Yale University dari seorang profesor menceritakan Perancis setelah 1817. Saya mendapatkan kesan Perancis sudah meninggalkan Tuhan setelah mereka mempunyai revolusi. Saudara-saudara, revolusi Perancis dari 1789 sampai 1783 telah memberanikan diri membunuh akan rajanya, yaitu Louis ke-16 dan istri Louis ke-16, yaitu Marie Antoinette. Dan sesudah itu kebencian pribadi memperalat sesuatu keadilan sosial untuk membunuh musuh satu persatu. Sehingga itu mereka membenci orang Yahudi. Sesudah abad 19 mereka membenci akan Marxisme. Dan semua orang Yahudi yang ditangkap, diserahkan. Pada abad ke-20 lebih menakutkan. Mereka membuang orang Yahudi yang mereka tangkap untuk diserahkan kepada Nazi, kepada Jerman, untuk dibunuh satu persatu. Dengan alasan yang paling baik, menyelamatkan Perancis. Apa yang dianggap menyelamatkan Perancis adalah menyelamatkan orang-orang Perancis yang melawan Tuhan. Apa yang disebut membasmi semua yang beda pendapat adalah membuang orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang Yahudi dipenjat, orang Yahudi dianiaya, diusir, diperlakukan seperti binatang. Karena mereka menganggap Perancis yang lebih penting daripada bangsa yang lain. Profesor dari Yale ini, dia menguraikan semua itu. Dan dia berkata waktu itu yang disebut membela Perancis, membela orang yang tidak mempunyai ibadah di dalam agama. Akhirnya mereka katanya membela Perancis, menghancurkan masyarakat Perancis. Yang disebut masyarakat Perancis adalah bangsa-bangsa yang berada bersama di dalam Perancis. Saya makin tua, makin tertarik untuk belajar sejarah. Sejarah adalah kumpulan bijaksana dari generasi ke generasi. Sejarah ajaran yang lebih penting daripada profesor-profesor yang masih hidup di dalam universitas. Karena sejarah mempaparkan sesuatu yang sudah fakta, yang sudah terjadi, untuk engkau menggali bijaksana di mana. Sejarah membuktikan banyak orang tidak takut kepada Tuhan, cuma menang sementara. Akhirnya gagal total. Sejarah membuktikan ketidakadilan diizinkan Tuhan terjadi, sehingga meledak kebencian dan kebencian, pembunuhan yang menakutkan. Tapi tidak ada satu masyarakat yang meninggalkan Tuhan, akhirnya mempunyai keadilan yang sungguh-sungguh. Demokrasi yang sejati bukan dari Athena. Demokrasi yang sejati bukan dari Perancis. Athena tidak demokrasi yang sungguh-sungguh. Karena lebih 70% dari orang Athena tidak bisa vote. Mereka tidak bisa memilih. Mereka tidak ada hak. Karena di antara mereka kira-kira 50% perempuan tidak boleh memberikan suara. Dan ada lagi kira-kira 15-20% itu adalah tawanan-tawanan dari peperangan yang kalah,
Lalu musuh dijadikan budak. Budak tidak boleh pilih, wanita tidak boleh pilih, anak tidak boleh pilih, orang kafir tidak boleh pilih. Orang yang boleh pilih itu hanya sekelompok yang sangat kecil saja. Itu demokrasi? No way. Athena tidak pernah menjadi sesuatu induk atau source of inspiration untuk merangsang manusia mempunyai demokrasi. Karena dasar daripada masyarakat itu sudah salah. Sama seperti dasar masyarakat seluruh Amerika salah. We people. Ini kalimat paling penting di pemerintahan Amerika. Berarti manusia menentukan segala strategi, menentukan segala kuasa daripada pemerintahan. Kalau Alkitab, God, not the people. Teokrasi, not demokrasi. Saya sudah menulis satu makalah 10-15 tahun yang lalu yang mengatakan yang disebut demokrasi akan menghasilkan barbarian di dalam ronde yang baru. The modern democratic idea will produce the second or the next turn of the barbarianism. Kalau semua yang katanya rakyat menyetujui lesbi, maka lesbi merajalela atas rakyat. Kalau seluruh rakyat menyetujui homoseks, maka homoseks marriage merajalela akan di atas seluruh rakyat. Kalau seluruh rakyat menyetujui melawan kitab suci, maka seluruh rakyat akan menjadi musuh kitab suci. We people. Kenapa tidak mengatakan we sinners? Kita orang berdosa. Kita yang sering salah. Kita perlu diajar oleh Tuhan. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Sekarang justru bukan mau diajar oleh Tuhan, mau mendidik Tuhan, mau mengajar Tuhan, mau menghancurkan Tuhan. Inilah zaman akhir. Saudara-saudara, di dalam zaman akhir menjadi satu sifat masyarakat yang paradoks. Makin rusak, makin menemukan siapa orang yang sungguh-sungguh. Makin jauh dari Tuhan, makin memerlukan orang yang dekat kepada Tuhan. Makin banyak orang melawan Tuhan, demokrasi makin keras, makin menunjukkan orang yang tidak ikut kesalahan demokrasi. Itulah orang yang akan dipakai Tuhan. Orang Kristen bukan pro demokrasi. Orang Kristen harus membawa seluruh masyarakat kembali untuk percaya kepada teokrasi. Kuasa dari Tuhan, bukan dari rakyat. Dan rakyat harus dididik di antara dunia yang sudah berdosa. Setelah Adam semua sudah jatuh di dalam dosa. Memang demokrasi adalah sistem politik lebih baik dari oligarki, lebih daripada monarki, lebih baik daripada yang tidak berpemerintah dan semua ciri khas yang lain. Tetapi demokrasi tetap tidak mewakili apa yang Tuhan mau. Karena banyak rakyat itu tidak mengerti apa yang seharusnya benar atau tidak. Sesuai dengan pimpinan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam pengertian seperti ini, mari kita orang Kristen semua mengetahui bahwa kehendak Allah lebih tinggi daripada pemerintah. Dan semua pemerintah itu mempunyai kuasa dari Allah. Pemerintah diberikan kuasa 3 dari Tuhan Allah. Pertama, kuasa militer. Kedua, kuasa ekonomi. Dan ketiga, kuasa hukum. Kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah menjadi wakil Tuhan melaksanakan 3 hal ini. Pertama, pertahanan untuk dalam, peperangan untuk luar. Dan peperangan keluar dan pertahanan ke dalam itu memerlukan prinsip keadilan internasional dan nasional. Jikalau ada negara menyentuh, menjajah kita, kita harus perang. Sehingga agama Kristen tidak melarang perang. Asal perang itu berdasarkan keadilan. Saudara-saudara, di dalam pikiran Augustinus ada satu istilah yang penting namanya just war. Peperangan keadilan. Martin Luther menulis dalam bukunya, "In my country is invaded. In order to save and protect my country and my people, I should bravely go to war." Jikalau negaraku dijajah, jikalau bangsaku dianiaya, demi kebebasan dan keamanan negaraku, aku harus berani keluar pergi perang. Karena ini adalah tugasku sebagai seorang
yang menjadi warga negara. Tetapi jikalau negaraku adalah menyerang orang lain, menjajah orang lain, berbuat salah, saya tidak boleh ikut perang meskipun saya harus dipenjarakan atau dibunuh. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang sehat tentang peperangan dari pandangan orang Kristen yang bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kedua negara diberikan hak ekonomi. Itu sebab di dalam buku Roma pasal 13 ayat pertama, tidak ada kuasa yang bukan dari Tuhan. Dan pemerintah mempunyai kuasa untuk menerima pajak, lalu mengatur keuangan. Hal ini merupakan hak kedua yang Tuhan berikan kepada pemerintah-pemerintah. Pemerintah bagaimana busuknya menurut Johannes Calvin lebih baik daripada masyarakat yang tidak ada pemerintah. How worse is government? Still better than no government. Pemerintah-pemerintah yang korupsi, yang jahat, yang kejam, yang rusak. Bagaimana rusaknya? Tetap lebih baik daripada masyarakat yang tidak ada pemerintah. Saudara-saudara, yang disebut demokrasi, kembalikan kuasa kepada rakyat. Demokrasia. Demokrasi berarti rakyat yang harus mempunyai kekuatan paling besar di dalam seluruh masyarakat, termasuk pembentukan itu pemerintah. Tetapi demokrasi yang sejati bukan dari Perancis yang memalsukan keadilan sosial untuk meletuskan kebencian pribadi, untuk membunuh orang yang bersalah kepada dia, lalu mengatakan saya sedang menjalankan sesuatu keadilan sosial. Demokrasi bukan daripada Athena, karena itu demokrasi yang sepihak, yang presentasi kecil, yang tidak adil. Demokrasi sesejatinya hanya datang dari Alkitab. Karena Alkitab mengatakan jangan membunuh orang lain. Barang siapa mengalirkan darah orang lain, darah dia harus dialirkan. Inilah keadilan yang mutlak, yang dasarnya daripada manusia dicipta Allah menurut peta dan teladannya. Karena bukan saudara engkau yang dicipta menurut peta teladan Allah. Musuhmu juga dicipta menurut peta teladan Allah. Itu sebab mencintailah musuhmu, memperlakukan semua manusia sebagai orang yang sama nilainya. Demokrasi muncul dari kitab suci. Di dalam buku Konfusius tidak ada konsep demokrasi. Di dalam Lao Tse tidak ada demokrasi. Di dalam Mencius keluar satu kalimat yang mengatakan raja paling tidak penting, rakyat paling penting, dan masyarakat kedua. Ini kalimat menjadikan Mencius dipanggil oleh seluruh dunia sebagai the democratic philosopher of the ancient China. Dia hidup kira-kira 350 tahun sebelum Kristus, sejaman dengan Aristotle, 200 tahun lebih lambat daripada Konghucu, atau 100 tahun lebih lambat daripada Socrates. Saudara, Mencius dianggap the ancient democratic thinker and the democratic philosopher of China. Tapi sebenarnya sepanjang 5.000 tahun sejarah Tiongkok, tidak pernah karena ada pikiran dan Mencius mengakibatkan satu kali pun masyarakat menjadi demokrasi. Kalimat itu tinggal kalimat, tidak pernah terlaksana. Kalimat itu tinggal ide, tidak pernah dilakukan. Sehingga di Tiongkok tidak pernah ada pemilihan dari rakyat untuk menentukan siapa pemerintah. Dan siapa mempunyai kuasa besar, dia langsung mempunyai kedaulatan untuk menentukan mati hidupnya setiap orang. Tidak pernah ada demokrasi. Tiongkok mulai mengetahui demokrasi dari Sun Yat-sen yang dipengaruhi oleh kitab suci. Sun Yat-sen yang belajar di sekolah Kristen, mengetahui hak asasi manusia, maka dia berani pertama kali dalam sejarah menghancurkan kekuasaan kaisar yang sudah merajalela di Tiongkok lebih 216 tahun. Kaisar pertama adalah Qin Shi Huang. Kaisar terakhir ada Fu Yi. Dan 216 tahun yang lalu, Qin Shi Huang memerintah seluruh Tiongkok dengan tangan besi. Sampai Fu Yi yang akhirnya jatuh pada tahun 1911. Lalu 10 tahun kemudian, Tiongkok tidak demokrasi lagi. Karena komunisme didirikan secara partai oleh Mao Zedong pada tahun 1921. Dan Tiongkok berada di bawah komunisme, lebih cilaka
daripada berada di semua kuasa-kuasa kaisar-kaisar yang beribu-ribu tahun. Sebelum Qin Shi Huang masih ada, tapi bukan namanya kaisar, raja-raja yang besar untuk memerintah rakyat Tiongkok. Sehingga ribuan tahun sistem kekaisaran yang diteruskan melalui anak-anaknya, tidak peduli anaknya pintar, terus diturunkan melalui anak. Dan setiap dinasti kira-kira antara paling pendek 15 tahun daripada Qin Shi Huang, yang paling panjang itu sebenarnya hampir 800 tahun dari dinasti Zhou sebelum Qin Shi Huang. Itu beredar sampai tahun 1911 digulingkan oleh kekuatan orang Kristen melalui Sun Yat-sen. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, sejarah telah mengajar kita banyak hal, dan kita kembali kepada apa yang kita khotbahkan hari ini. Waktu Tuhan memberikan kuasa politik, kuasa ekonomi, dan ketiga kuasa keadilan di dalam hukum kepada para pemerintah. Banyak pemerintah yang melakukan yang disebut hak yang ketiga, itu hak dari hukum moral itu, dengan dua ciri khas yang salah. Pertama-tama, kalau saya punya hak, saya ingin sebebas mungkin. Dan kalau saya melawan musuh, saya pakai hukum untuk mengikat mereka. Sehingga konstitusi, hukum-hukum yang didirikan oleh manusia selalu didirikan oleh orang yang tidak mau sendiri ikat, tapi mau mengikat orang lain. Nah, kalau sendiri sudah mendapatkan kuasa, dia selalu mau melanggar hukum untuk sewenang-wenang adanya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita membawa kita kepada Dia yang adil, dan Dia menjadi teladan. Dan ini harus kita turunkan kepada murid-murid, kepada anak-anak, kepada keturunan kita. Daud berkata di sini, kepadamu ya Tuhan, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Engkau mendengarkan doa mereka. Dan Engkau menolong mereka terluput daripada segala bahaya. Dan Daud menjadi orang yang menghargai nenek moyang dan mengikuti teladan dia. Saudara-saudara, kalau masyarakat tidak mungkin mendidik anak kita dengan baik, biar Engkau sendiri yang menjadi teladan, mendidik mereka melalui teladanmu yang beribadah kepada Tuhan. Masyarakat makin lama makin rusak, makin menakutkan. Saya hanya mempunyai pengharapan terjadilah semacam kelompok orang Kristen menjadi suku baharu untuk mempengaruhi seluruh Indonesia. Saudara-saudara, agama selalu diperalat oleh manusia. Orang yang makin beribadah kepada agama, ibadah yang tidak mengenal kebenaran, selalu memperalat agama untuk menutup akan segala kejahatan dia, lalu melakukan hal yang dilakukan oleh iblis. Kalau agama tidak beribadah kepada Tuhan, agama lebih dekat setan daripada orang-orang yang tak Kristen, tak agama, dari jaraknya kepada Tuhan. Kalimat yang dikatakan oleh Kierkegaard, yang kadang-kadang disalahgunakan, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau melakukan segala hal dengan sungguh-sungguh, dia lebih dekat kepada Tuhan dibanding mereka yang kelihatan sabar dari beribadah, tapi hatinya tidak jujur. Apakah saudara kira kau sering ke gereja, kau paling cinta Tuhan? Kau paling hafal Alkitab, kau paling beribadah? Kierkegaard mengatakan dengan sikap paradoks, no such thing, but those who pure-hearted, they are very close to God. Those who are so diligent in practicing their religion with the wrong heart, wrong motivation, they are very far from God. Orang yang kelihatan dekat di dalam agama sama Tuhan, hatinya tidak jujur, jauh dari Tuhan. Orang yang ateis, hatinya kalau mau jujur, lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak meneruskan kalimat ini. Kalau tidak, kita akan menganggap lebih baik tidak usah beragama. Yang penting bukan lebih baik tidak usah beragama. Yang penting sudah jujur, mesti minta pertolongan Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Orang mesti dekat Tuhan dan jujur. Bukan tidak dekat dan jujur. Bukan dekat dan tidak jujur. Dekat dan jujur. Amin.
saudara-saudara sekalian. Lalu engkau akan mempengaruhi keturunanmu, mempengaruhi anakmu, mempengaruhi akan keturunan-keturunan berabad-abad. Di sini dia berkata, my forefathers, my ancestors, they pray to you. They call upon you and they are delivered by you. Nenek moyangku mereka menyeru namamu. Mereka terluput karena pertolonganmu. Nenek moyang aku orang beribadah kepadamu. Aku juga begini. Waktu Daud menulis Mazmur ini, dia sendiri menderita sengsara yang besar sekali. Dan dia mengingat Tuhan suci. Patut dipuji. Dia mengingat nenek moyangnya. Pada berseru kepada Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Semua ini mengakibatkan dia menjadi manusia yang baik-baik hidup di dalam dunia. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka berluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapatkan malu. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak yang bersandar kepada Dia. Tuhan akan memelihara orang yang beribadah kepada Dia supaya tidak dipermalukan. Di dalam orang Tionghoa ada 4 kalimat yang mentegakkan moral dan kebudayaan seseorang pribadi dan masyarakat. Li, yi, lian, shi. Li, tata krama. I, keadilan kebenaran. Lian, kemurnian motivasi dan tidak tamak. Shi, mengenal malu. Kalau seorang mengetahui 4 hal ini, orang ini beres terhadap orang sopan santun, mempunyai tata krama, mempunyai peraturan atas bawah, menghormati yang tua, mengasihi yang muda, memperlakukan diri dengan orang dengan secara dan rata secara keadilan. Ini namanya li, i. Orang mempunyai pengetahuan kebenaran dan keadilan. Kalau melihat orang ditindas, dia menolong orang ditindas. Dia tidak menolong orang yang menindas. Kalau orang diperlakukan tidak adil, dia bersuara untuk membereskan secara hukum, secara kekuatan masyarakat, untuk masyarakat menjadi mempunyai keadilan. Ini kedua. Ketiga, terhadap diri sendiri, dia tidak minta banyak, dia puas dan dia bisa mengatur apa yang ada pada dia, sehingga akhirnya dia hidup di dalam keadaan tentram. Saudara-saudara sekalian, semua ini diperlukan dan ini sudah diajarkan lebih 2.500 tahun yang lalu. Jangan kira manusia evolusi, sekarang baru kita mentegakkan hukum, baru kita mengetahui keadilan. Justru hukum di abad 20 sudah menjadi pembela orang berdosa. Abad 21 membuat orang yang jahat lebih berani melawan orang tidak berdosa. Itu namanya hukum. Di Amerika tidak 10 tahun kemudian, jika seorang pendeta menikahkan orang dua, yang laki dan perempuan, itu tidak salah. Tapi kalau pendeta tidak mau menikahkan dua laki untuk menjadi keluarga, akan masuk penjara. Inilah dunia, inilah hukum. Tuhan memberikan 3 kuasa kepada pemerintah, ekonomi, militer, dan hukum. Tapi hukum yang dipermainkan, ekonomi dipermainkan, juga militer dipermainkan. Kuasa militer jatuh kepada siapa, di situ mereka merajalela dengan senapan, dengan senjata untuk memeras orang. Di dalam perjanjian baru dan falsafah pertama ada tanya jawab yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ada orang datang kepada dia, saya adalah tentara, apa yang saya harus lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, puaslah apa yang ada padamu. Jangan engkau memeras orang lain. Kedua, dengan senjatamu engkau tidak boleh menindas mereka yang lemah. Oh, Yohanes Pembaptis luar biasa. Khotbah pendeta sekarang ribuan khotbah yang berarti tidak ada begitu banyak. Yohanes Pembaptis setiap kalimat mengandung prinsip yang paling jitu, paling akurat. Dan setiap khotbah menggugah orang mengenal Kristus, mengenal diri sendiri. Bagaimana hidup dengan baik. Dia berani menegur Herodes. Berdosalah kamu karena kamu merapas istri daripada kakakmu. Siapakah berani menegur raja? Melalui peneguran itu dia masuk ke dalam penjara. Dan akhirnya melalui peristiwa yang lain dia dipenggal kepalanya.
Tapi dia tidak peduli. Karena dia hidup untuk kebenaran. Di dalam militer dia mengatakan kalimat dua prinsip yang paling penting. You should be satisfied with what you have. Tentara-tentara ada gaji. Mereka harus puas dengan gaji yang ada. Tapi yang tidak puas, mereka pakai senjata untuk menganiaya orang lain, merebut banyak uang dari orang lain. Ini dua-dua ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Ingat Yohanes Pembaptis hanya khotbah setengah tahun. Saya sudah khotbah 58 tahun. Pengaruh kepada masyarakat tidak sebesar Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis setiap kalimat merubah militer, merubah orang-orang. Kecuali orang-orang pura-pura dan orang Farisi yang tidak mau bertobat. Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Bertobatlah engkau karena kerajaan sudah dekat. Kalimat-kalimat yang paling besar, suara yang terus menggentarkan hati kita daripada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan apa yang dimengerti oleh banyak orang secara ide, tapi tidak secara fakta. Orang Tionghoa mempunyai ide yang tinggi. Sejak Konghucu, semua ide yang tertinggi sudah sebagian besar dimengerti oleh orang Tionghoa. Tapi waktu dilaksanakan, tidak jalan. Saudara tahu dinasti Ming, 13 kaisar, mungkin 12 mati karena sakit kelamin. Mereka mengetahui ajaran Konghucu, tapi tidak bisa dijalankan. Mereka mengetahui apa itu baik, tapi sendiri tidak mau ikuti. Karena apa? Terlalu kompromi kepada badan, daging sendiri. Dan kebudayaan itu hanya tinggal di dalam imagination. Tidak bisa dilaksanakan di dalam fakta, hancur. Jika orang reform, mengerti kebenaran, juga tidak mau menjalankan, apa bedanya kita dengan mereka? Jika kita dengar khotbah banyak, tapi hidup kita seperti binatang, bagaimana kita menyaksikan nama Tuhan? Mari kita melakukan semua ini. Saudara-saudara, Li itu sudah banyak dijalankan oleh orang Tionghoa. I dijalankan oleh beberapa hakim-hakim yang jujur. Yang lain tidak. Lihat, kebanyakan negara tidak jalankan. Bersih. Di dalam zaman Ming, raja yang kedua, Yonglok, raja yang ketiga, yang kedua dibantai sama dia. Itu dia menghadiahkan kepada pejabat-pejabat yang bersih, yang tidak korupsi, dengan satu piring, yang satu teratai. Teratai miring sedikit, tapi kelihatan begitu senang. Di dalam alam ada daunnya, ada akarnya, atas ada bunganya. Teratai yang miring sedikit itu diberikan kepada pejabat-pejabat yang tidak pernah korupsi. Itu namanya satu hadiah. Mengapa pakai teratai? Karena teratai di dalam bahasa Tionghoa, lian hua. Lian berarti bersih. Kalau engkau bersih, engkau seperti bunga teratai. Dan piring yang sekarang ini sudah miliaran rupiah kalau dijual di Kristi, itu dihadiahkan kepada orang yang bersih. Kalau seorang kaisar memberikan itu piring teratai kepada pejabat, pejabat itu senangnya luar biasa. Saya dianggap bersih, saya anggap tidak pernah menjadi orang yang itu korupsi. Itu dipajang di rumahnya, semua kagum kepada dia. Kalau engkau sekarang ada orang jual piring teratai kepada engkau, ini dipakai raja, jangan percaya. Tidak ada raja boleh pakai piring itu. Kalau raja pakai itu berarti raja bersih, tidak korupsi. Raja tidak usah korupsi. Waktu itu cuma orang biasa yang dipuji kalau tidak korupsi, bukan raja. Nah, ini satu pengetahuan sedikit daripada antik Cina. Piring ada teratainya. Itu khusus untuk pejabat yang tidak korupsi. Tapi ada piring itu banyak orang tidak korupsi, tetap korupsi. Saudara-saudara sekalian, Daud adalah seorang raja. Dan dia bukan karena dia raja sewenang-wenang. Dia mengikuti teladan nenek moyang. Di dalam kesulitan berdoa kepada Tuhan. Di dalam kesulitan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Meluputkan dia. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada dia. Untuk hidup suci kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat selanjutnya
terdapat kalimat yang sangat menakutkan. Di dalam ayat 8, semua yang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, mereka menggelengkan kepalanya, berkata, ia bersandar kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkan dia. Biarlah dia yang melepaskan dia. Bukankah dia berkenan kepada Tuhan? Biarlah Tuhan melepaskan dia. Ini kalimat meneruskan kesengsaraan yang diterima oleh para Daud. Dan ini kalimat betul-betul paling akurat menubuatkan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara kalau baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, engkau membaca kalimat yang persis sama. Turunlah dari salib. Bukankah dia yang bersandar kepada Allah? Biar Allah meluputkan dia. Bukankah dia yang berseru kepada Allah? Biar Allah menyelamatkan dia. Mereka mengolok-olok Yesus Kristus persis dengan kalimat ini. Dari kalimat ini saya mengetahui kitab suci firman Tuhan. Karena tidak mungkin orang Romawi zaman Yesus disalibkan atau orang Yahudi yang benci Yesus pernah bicara berunding dengan Daud untuk menyatakan apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur. Ini adalah kebetulan, bukan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan atur supaya kita mengetahui firman Dia itu firman yang sejati. Daud bernubuat, mereka mengatakan kepadaku. Di sini Daud seperti mewakili Kristus, diolok-olok. Jikalau engkau adalah juru selamat, turun dari salib. Kalau engkau mau tolong kami, tolong dirimu sendiri. Jikalau Tuhan menyenangkan kamu, biar dia datang menolong engkau, turun dari salib. Yesus dimaki-maki, dicemooh seperti ini persis apa yang dicatat di sini. Saudara, engkau sekarang tahu, this is Messianic Psalms. Inilah Mazmur Mesias. Ini Mazmur menang Yesus Kristus. Saudara-saudara, George Frederick Handel lambat dari Yesus 1750 tahun. Daud lebih dulu dari Yesus 1000 tahun. 1000 tahun, lalu Yesus Kristus, lalu 1700 tahun. Kita melihat dari dulu sampai belakang, Kristus di tengah. Ada hal yang menyatakan pengertian yang luar biasa. Pada waktu Frederick Handel utang banyak dan badannya penuh sakit, hidup tidak berarti. Dia seorang umur 65 berjalan kaki di pinggir sungai Thames di London. Dengan air mata dia mengalir. Dengar lonceng gereja bunyi. Dia berkata kepada Tuhan, saya sudah tidak kuat hidup terus di dunia. Oh Tuhan, jikalau engkau tetap mau pakai saya, tetap mengizinkan saya hidup, tolong beri kekuatan kepada saya. Saya sudah tidak kekuatan hidup terus lagi. Lalu dia dengan air mata berlinang-linang, seorang umur 60 lebih yang tidak pernah nikah, jalan pulang ke rumah. Waktu dia pulang di rumah, dia duduk di kursi, lepaskan topi, yaitu rambut putih palsu di atas meja. Dia menyentuh satu kertas. Lalu dia ambil kertas itu, dia membaca. Langsung air mata ngalir. Kalimat yang ditulis pertama adalah, hiburlah, hiburlah umatku. Beritahu kepadanya, peperangan sudah lewat, damai sedang tiba. Beritahu kepada dia, jubah kesedihan akan diturunkan, akan diganti dengan jubah permai, bersorak-sorai kepada Tuhan. Dia mengatakan, this is my God's answer to me. This is a comfort from my Creator. Langsung dia bersyukur kepada Tuhan, ambil kertas, tulis. Itu hari dia mulai tulis. 23 hari setengah dia tidak berhenti tulis. Kecuali waktu perlu pergi ke WC, perlu makan sedikit. Dan pembantu yang memberikan makanan pagi kepada dia. Waktu siang bawa lagi makanan siang, menemukan makanan pagi belum disentuh. Waktu malam masukkan lagi, melihat makanan sepanjang hari hanya dimakan sedikit. 23 hari terus tulis. Sampai pada lagu bagian kedua terakhir. Haleluya, haleluya. He is the King of Kings
Lord of Lords. Dia melihat seolah ada matahari yang padang begitu bercahaya di jendela dia. Dan dia akhirnya mengatakan, when I wrote Hallelujah chorus, I did think, I did see all heavens before me, and the great God Himself. Dia adalah satu-satunya pengubah musik di dalam seluruh sejarah yang berani mengatakan dia orang yang pernah melihat Tuhan Allah. The only composer in the history of mankind who dare to say, who already see the glory of God Himself. Saudara-saudara, 2 tahun kemudian, setelah lagu ini dipentaskan di London, maka King George II hadir di boxnya raja. Dia mendengar musik begitu indah. Sampai waktu dengar haleluya, haleluya, King of Kings, Lord of Lords. Dia sadar, dia hanya Raja Inggris. Tapi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Maka King George II, dia berdiri untuk mendengarkan lagu yang agung itu. Begitu rajanya berdiri, orang Inggris semua tidak berani duduk. Semua berdiri. Itu sebab setiap kali kita mendengar haleluya, haleluya, King of Kings, Lord of Lords, kita mendengar dengan berdiri, mengikuti tradisi seperti ini. Saudara-saudara, lalu saya mau tanya, dengan lagu terakhir yang saya kutip di sini, betulkah Yesus dihina oleh manusia dan Tuhan juga tidak menolong dia? Kelihatan iya. Let he who trusts God, let God deliver him. Let the Lord deliver him. Lagu itu ditulis oleh Handel sesudah haleluya. Dan lagu itu mengandung suara pencemoohan dari para manusia, suara tertawa dari manusia. Sehingga pada waktu itu suara laki-laki. He trusts him. Let God deliver him. Ha 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 ha. Itu suara tertawa manusia. Handel pakai suara tertawa menjadi suara musik, melukiskan manusia bagaimana menghina Tuhan. Saudara-saudara, kita juga manusia yang penuh penghinaan, penuh pelecehan, penuh kesulitan. Tapi jangan lupa bersandar kabar Tuhan dan memuji Dia, selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Semua berdiri dan saya minta Pendeta Ivan pimpin kita di dalam doa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam keadaan bagaimanapun Tuhan tidak meninggalkan kita. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami. Meskipun kami tinggal di dalam dunia yang penuh dengan segala kesulitan dan penuh dengan kerusakan, tetapi Engkau memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.